Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi denganku, Galuh Maharani, mahasiswa Pendidikan Kimia kelas B FKIP UNS. Kita belajar kimia dulu yuk. Namun sebelum mulai pembahasan, tolong like, komen, dan subscribe video channel aku ya teman-teman. Terima kasih. Oke, jika mendengar kata kristal, apa sih yang terbayang di benak teman-teman? Hei, bukan Kristal Jung pemain drama The Hearst itu ya. Pasti di antara teman-teman ada yang membayangkan bahwa kristal itu adalah bebatuan atau perhiasan yang indah, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sistem kristal sebagai salah satu bentuk padatan. Penasaran? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Nah, materi apa aja sih yang akan kita bahas? Yaitu ada pengertian kristal, perbedaan kristal dan amorf, jenis kisi, dan sistem kristal Bravais. Baiklah, kita menuju materi yang pertama, berkaitan dengan pengertian kristal. Pada zaman Yunani kuno, kristal berasal dari kata krustalos, bahasa Yunani yang artinya tetesan air. Kemudian berkembang bahwa segala sesuatu yang mempunyai sifat seperti tetesan air, bening, dan dapat terpancar itu disebut krustalos. Oleh karena itu, orang-orang Yunani kuno sering menyebut es yang sudah membeku selama bertahun-tahun sebagai suatu bentuk kristal. Kemudian, pengertiannya berkembang kembali menjadi kris, artinya kebijaksanaan. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan karena beningnya jiwa biasanya disebut kris. Contohnya adalah Nabi Isa. Kemudian berkembang kembali pengertiannya sehingga menjadi kristal, yang artinya segala sesuatu yang terpendam dalam es beku yang jernih. Bisa dilihat pada contoh pojok kanan, gambar pertama adalah daun yang masuk ke dalam es yang membeku dan daun tersebut terlihat jelas, maka daun tersebut disebut daun kristal. Kemudian berkembang lagi. Orang-orang sering menyebut kristal adalah suatu perhiasan yang indah, terbuat dari batu yang bening, tembus pandang, dan memantulkan cahaya. Sehingga dapat kita ambil contohnya, yaitu misalnya intan dan rubi. Nah, di era modern, setelah ditemukannya XRD yang mempelajari adanya suatu kristal dalam suatu material, maka definisi kristal pun ikut bergeser. Kristal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tersusun dari atom-atom yang teratur dan susunan atom-atom tersebut berulang secara periodik. Dapat dilihat pada contoh di samping ya teman-teman. Contoh di samping adalah contoh salah satu gambar kristal yang susunan pola-polanya itu teratur. Warna biru, ungu, dan susunannya itu berulang secara periodik. Sehingga dari beberapa sejarah pengertian kristal tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kristal adalah atom atau ion yang tersusun secara teratur antara atom yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, jarak antar atomnya itu berulang. Misalkan, satu atom Na dengan satu atom Na yang lain jaraknya 1 cm. Maka jarak antara atom Na dengan atom yang lainnya lagi, atas, bawah, samping akan sama, yaitu 1 cm pula. Kemudian berulangnya dalam urutan yang panjang atau secara periodik. Dan atom-atom ini nantinya akan menempatkan diri dalam pengulangan 3 dimensi atau membentuk suatu ruang.
Nah, kita menginjak pada materi berikutnya mengenai perbedaan kristal dan amorf. Berdasarkan struktur atom penyusunnya, suatu padatan itu dapat dibedakan menjadi kristal dan amorf. Nah, perbedaan antara kristal dengan amorf antara lain, berdasarkan strukturnya, ion kristal itu berpola biasa, sedangkan amorf itu ionnya berpola acak. Maksudnya, padatan kristal adalah struktur yang sangat alamiah. Molekul-molekul di dalam kristal itu diatur dalam pola yang teratur, juga dikenal sebagai kisi kristal. Sedangkan padatan amorf di sisi lain sama sekali tidak terstruktur, teman-teman. Dapat dilihat pada gambar ya. Nah, molekul-molekul padatan dalam amorf itu berada dalam cara yang tidak terorganisir. Kemudian, berdasarkan titik lebur atau titik lelehnya, padatan kristal ini memiliki titik leleh yang tetap, tetapi padatan amorf tidak memiliki titik leleh yang tetap. Mereka meleleh pada berbagai suhu. Kemudian, berdasarkan properti fisiknya, padatan kristal bersifat anisotropik, sedangkan padatan amorf bersifat isotropik. Kemudian berdasarkan simetrinya, padatan kristal ini bersifat simetris atau teratur, sedangkan padatan amorf bersifat tidak simetris atau tidak teratur. Nah, pada gambar tersebut terdapat gambar A dan juga gambar B, teman-teman. Coba perhatikan lebih mendetail. Pada gambar A itu adalah gambar kristal yang mempunyai bentuk dan juga susunan atom-atom yang berulang, simetris dan juga teratur. Sedangkan gambar B merupakan gambar dari amorf, di mana dia mempunyai bentuk dan juga susunan yang tidak teratur. Dan juga pengulangannya pun dia atom-atomnya tidak terstruktur begitu, teman-teman. Nah, contoh dari kristal dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada garam, gula, dan logam-logam. Sedangkan contoh dari amorf dapat kita temui pada kaca, plastik, karet, dan kayu. Nah, baiklah, materi selanjutnya adalah struktur kristal. Susunan khas atom-atom yang ada di dalam kristal itu disebut sebagai struktur kristal. Nah, struktur kristal di sini terbentuk dari gabungan sel satuan yang merupakan sekumpulan atom yang tersusun secara khusus dan periodik berulang dalam 3 dimensi pada suatu kisi kristal. Nah, kisi kristal itu adalah kumpulan atom yang berada pada titik kisi. Lalu, kisi itu apa sih? Nah, kisi atau latis dapat dilihat pada gambar yang paling kiri ya, teman-teman. Kisi itu adalah susunan titik-titik yang teratur dan periodik di dalam ruang. Nah, kemudian satu atom dengan satu atom yang lainnya atau atom di sampingnya yang membentuk garis itu disebut basis. Dapat dilihat pada gambarnya juga ya, teman-teman, yaitu ada atom yang berwarna putih dan hitam itu menggambarkan basis. Nah, jika basis membentuk susunan 2 dimensi itu disebut kisi, sudah bisa disebut kisi. Nah, kisi-kisi yang tergabung nantinya akan membentuk susunan 3 dimensi yang disebut ruang kisi. Nah, kisi-kisi yang tergabung dalam ruang yang besar itu nanti akan membentuk kristal. Nah, jadi pertama-tama diawali dengan adanya basis, kemudian basis ini nanti akan membentuk latis atau kisi. Nah, kisi-kisi yang tergabung dalam ruang yang besar itu nanti akan membentuk kristal. Kemudian ada jenis-jenis kisi. Ada 4 jenis kisi yang harus kita ketahui, teman-teman. Oke, jenis kisi yang pertama ada kisi primitif atau sederhana. Kedua ada kisi body centered, kisi face centered. Yang ketiga
Dan yang keempat ada kisi base-centered atau ABC. Yang pertama adalah kisi primitif atau sederhana, ditandai dengan titik kisi hanya terletak di sudutnya saja. Dapat terlihat pada gambar ya teman-teman bahwa titik-titik kisi hanya terletak pada ke-8 titik sudutnya saja. Yang kedua ada kisi body-centered, ditandai dengan terdapat tambahan satu titik kisi yang terletak di pusat sel. Nah, dapat dilihat pada gambar ya teman-teman, ada tambahan satu kisi yang ada di pusat ruang atau pusat selnya, sehingga disebut sebagai kisi berpusat badan. Lalu yang ketiga ada kisi face-centered, ditandai dengan terdapat tambahan 6 titik kisi yang terletak di pusat masing-masing permukaan sel. Dapat dilihat ya teman-teman pada gambar bahwa di setiap sisi permukaan selnya, atas, bawah, depan, belakang, samping kanan kirinya terdapat tambahan titik kisi sehingga dia disebut berpusat muka. Lalu yang keempat ada kisi base-centered, ditandai dengan terdapat tambahan satu titik kisi pada salah satu pusat permukaan sel. Jika pada gambar itu terdapat satu tambahan titik kisi pada permukaan atas dan bawah teman-teman. Oke, materi selanjutnya adalah sistem kristal Bravais. Dilihat dari geometri sel satuan atau unit sel kristalnya, di dalam sistem kristal kita mempunyai 7 kombinasi geometri yang berbeda. Sebenarnya ada 14 sih, tapi 7 lainnya merupakan penurunan dari 7 geometri yang utama. Penasaran ada apa aja sih? Yuk tetap simak videonya ya. Yang pertama ada sistem kristal kubus atau kubik nih teman-teman. Nah, sistem kristal kubus ini memiliki panjang rusuk yang sama serta memiliki sudut yang sama pula, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sebesar 90 derajat. Dan sistem kubus ini dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu ada kubus sederhana atau simple cubic, dapat dilihat pada gambar yang paling kiri. Kemudian ada kubus berpusat badan atau body center cubic, dapat dilihat pada gambar tengah. Dan ada kubus berpusat muka atau face center cubic, dapat dilihat pada gambar paling kanan ya teman-teman. Nah, sistem kristal yang kedua adalah sistem kristal tetragonal. Ciri-cirinya yaitu dua rusuknya memiliki panjang yang sama, yaitu A sama dengan B namun tidak sama dengan C. Dan semua sudutnya yaitu alfa, beta, dan gamma sebesar 90 derajat. Dan pada sistem kristal tetragonal ini hanya memiliki 2 bentuk saja, yaitu sederhana dan berpusat badan. Yang ketiga adalah sistem kristal ortombik yang terdiri atas 4 bentuk, yaitu ortombik sederhana, body centered atau berpusat badan, kemudian berpusat muka, dan berpusat muka pada 2 sisi ortombik yang ditandai dengan atomnya yang berwarna hijau ya teman-teman. Nah, panjang rusuk dari sistem kristal ortombik ini berbeda-beda, yaitu panjang rusuk A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan memiliki sudut yang sama, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sebesar 90 derajat. Lalu yang keempat ada sistem kristal monoklinik yang terdiri atas 2 bentuk, yaitu monoklinik sederhana dan berpusat muka pada 2 sisi monoklinik yang ditunjukkan atom dengan warna hijau. Sistem kristal monoklinik ini memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda, yaitu rusuk A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, serta sudut alfa sama dengan sudut gamma, yaitu sebesar 90 derajat,
dan tidak sama dengan sudut beta, yaitu tidak 90 derajat. Yang kelima ada sistem kristal triklinik. Sistem kristal triklinik hanya terdapat satu orientasi. Sistem kristal ini memiliki panjang rusuk yang berbeda, yaitu rusuk A tidak sama dengan rusuk B, tidak sama dengan rusuk C, serta memiliki besar sudut yang berbeda-beda pula, yaitu sudut alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, yaitu tidak sebesar 90 derajat. Nah, yang keenam ada sistem kristal trigonal atau rombohedral. Pada sistem kristal ini, panjang rusuknya memiliki ukuran, yaitu panjang rusuk A sama dengan rusuk B, namun tidak sama dengan rusuk C. Sedangkan sudut-sudutnya adalah sudut alfa sama dengan sudut beta, yaitu sebesar 90 derajat, dan sudut gamanya sebesar 120 derajat. Nah, sistem kristal yang terakhir yaitu sistem kristal heksagonal. Sesuai dengan namanya, heksagonal. Heksa artinya 6, maka sistem ini memiliki 6 sisi yang sama. Sistem kristal ini memiliki nilai sudut yaitu 90 derajat dan 120 derajat dengan ketentuan sudut alfa sama dengan beta sebesar 90 derajat dan gamma sebesar 120 derajat. Sedangkan panjang rusuk-rusuknya adalah rusuk A sama dengan rusuk B namun tidak sama dengan rusuk C. Semua atom berada pada sudut-sudut pojok heksagonal dan terdapat masing-masing atom berpusat muka pada dua sisi heksagonal yang ditunjukkan dengan atom berwarna hijau. Kurasa cukup sekian video pembelajaran materi sistem kristal dari aku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dan berkarya, serta sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.